Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Hasanah, CGP Angkatan 10 dari SDN 03 Tegal Melati, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan mulai dari diri modul 2.3.A.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Untuk yang pertama, selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Perasaan saya ketika diobservasi oleh kepala sekolah ataupun pengawas, saya merasa sedikit gugup. Akan tetapi, sebagai seorang guru yang sedang belajar meningkatkan kompetensi, saya berusaha menampilkan yang terbaik menurut versi saya. Akan tetapi, saya selalu berusaha menerima masukan dari Bapak Kepala Sekolah maupun Ibu Pengawas, karena saya yakin umpan balik tersebut dapat membuat saya menjadi lebih baik lagi. Kemudian pertanyaan yang kedua, ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Pengalaman saya ketika mendapatkan supervisi dan diobservasi oleh kepala sekolah, meskipun saya merasa gugup, akan tetapi saya berusaha untuk selalu percaya diri karena sebelumnya telah melakukan persiapan yang matang. Ada apresiasi dari para supervisor kepada saya, akan tetapi ada juga yang memberikan masukan dan saran yang positif. Masukan dan saran tersebut saya jadikan evaluasi diri sehingga saya dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan saya dan lebih meningkatkan kemampuan serta kompetensi saya sebagai guru. Pertanyaan yang ketiga, menurut Anda, bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Menurut saya, proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu saya lebih berkembang sebagai seorang pendidik adalah sebagai berikut. Pertama-tama, pimpinan yang akan melakukan supervisi harus memberikan contoh dan cara bagaimana melakukan suatu kegiatan pembelajaran ataupun administrasi yang baik serta memberikan poin-poin penilaian yang akan dilakukan. Kemudian, proses supervisi harus dilakukan secara teratur dan terjadwal, sehingga seorang pendidik akan selalu mempersiapkan diri dengan baik dan perbaikan akan terus terjadi. Setelah itu, proses supervisi harus dilakukan dengan tujuan yang jelas. Kemudian, proses supervisi harus mengutamakan umpan balik yang konstruktif dan positif. Pendidik harus diberi umpan balik yang jelas dan spesifik mengenai kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran, serta diberikan saran dan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan kemampuan mengajar. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada pendidik untuk berpartisipasi aktif dalam proses supervisi. Pendidik dapat mengajukan pertanyaan, memberikan masukan dan saran, serta berdiskusi mengenai upaya perbaikan dan pengembangan. Pertanyaan yang keempat, menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai dengan 10, situasi belum ideal 1 dan situasi ideal 10.
Jika saat ini saya menjadi seorang kepala sekolah, saya perlu melakukan supervisi. Posisi saya sehubungan dengan gambaran ideal, maka saya berada pada posisi di angka 7,5. Karena saya belum mempunyai pengalaman dalam memberikan supervisi kepada yang lain, hanya mempunyai pengalaman ketika diobservasi saja, serta mengetahui mengenai hal-hal berkaitan dengan supervisi masih kurang banyak, sehingga saya harus terus belajar lagi. Pertanyaan yang kelima, aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal? Aspek yang saya butuhkan adalah kompetensi teknis dan pedagogik, kemampuan observasi yang baik, kemampuan memberikan umpan balik yang efektif, kemampuan analisis dan evaluasi proses pembelajaran yang berlangsung, kemampuan mendengarkan dan keterbukaan, kemampuan berkomunikasi yang efektif, kemampuan memotivasi dan memberikan dukungan dengan baik kepada guru, serta kemampuan coaching yang baik. Adapun pertanyaan reflektif yang pertama, apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Harapan saya setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya mampu memahami seluruh materi dan dapat mengikuti serangkaian kegiatan dengan baik sehingga kompetensi saya semakin berkembang. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya juga berlatih menerapkan kegiatan coaching dalam praktik baik di lingkungan sekolah. Menjadikan diri saya mempunyai nilai dan peran sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat mewujudkan visi sekolah selaras dengan profil pelajar Pancasila dengan menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas, dimulai berkolaborasi dengan sesama guru dan warga sekolah, saling membantu memperbaiki kekurangan dan saling membagikan pemahaman dan pengalaman positif. Memberikan umpan balik yang efektif, kemampuan analisis dan evaluasi proses pembelajaran yang berlangsung, kemampuan mendengarkan dan keterbukaan, kemampuan berkomunikasi yang efektif, kemampuan memotivasi dan memberikan dukungan dengan baik kepada guru, serta kemampuan coaching yang baik. Pertanyaan yang kedua, apa saja kegiatan materi manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Kegiatan coaching atau mentoring, yaitu kegiatan yang memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan saya dalam mengajar, serta membantu saya dalam merencanakan upaya perbaikan. Diskusi dan refleksi, yaitu kegiatan yang memungkinkan saya untuk berdiskusi dengan supervisor atau mentor mengenai pengalaman mengajar, serta merefleksikan pengalaman saya untuk meningkatkan kemampuan mengajar. Adapun materinya yaitu keterampilan coaching, keterampilan mengajar, yaitu materi yang berfokus pada pengembangan keterampilan mengajar guru seperti teknik mengajar, manajemen kelas, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian pengetahuan dan pemahaman kurikulum, yaitu materi yang berfokus pada pemahaman dan penguasaan kurikulum yang diimplementasikan dalam sekolah. Selanjutnya penilaian dan evaluasi, yaitu materi yang berfokus pada pengembangan keterampilan guru dalam melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran siswa, serta pemahaman tentang prinsip-prinsip penilaian yang baik dan benar.
Adapun manfaatnya diantaranya adalah meningkatkan keterampilan coaching untuk teman sejawat, meningkatkan kemampuan mengajar guru dalam mencapai tujuan pembelajaran, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengajaran guru, meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran siswa, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri guru dalam mengajar, meningkatkan kemampuan guru untuk melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran siswa secara efektif, dan yang terakhir meningkatkan pengembangan dan pemahaman kurikulum. Demikian mulai dari diri modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, semoga tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.